Hampir semua produk perdagangan disertai barcode untuk menyampaikan informasi tentang harga, nama produk, hingga jumlah stok. Tahukah Anda bahwa manusia juga mempunyai barcode? Pada manusia, barcode itu berupa profil DNA. Profil DNA dapat diperoleh melalui tes profil DNA. Tes ini dapat digunakan untuk mengungkap suatu misteri, misalnya peristiwa pembunuhan. Jika di tempat kejadian perkara ditemukan sel seperti sel darah, ahli forensik akan melakukan tes profil DNA. Hasil inilah yang akan dicocokkan dengan tersangka. Jika barcode ini cocok dengan milik tersangka, ia tidak bisa mengelak lagi. Apa sebenarnya DNA itu? Mari kita pelajari. Komponen terkecil penyusun makhluk hidup disebut sel. Setiap sel memiliki nukleus yang mengandung kromosom. Setiap makhluk hidup memiliki jumlah kromosom tertentu. Dalam kromosom ditemukan DNA yang berperan penting dalam menentukan sifat genetik setiap individu. Setiap genetik itu dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Oleh karena setiap individu memiliki DNA yang khas, maka DNA dapat digunakan untuk identifikasi makhluk hidup. Mengapa DNA sangat penting dalam menentukan sifat genetik setiap individu? Mari kita bahas. DNA atau kepanjangan dari deoksiribonukleik acid. DNA memiliki beberapa fungsi, diantaranya membawa informasi genetik, membentuk RNA, dan mengontrol aktivitas sel baik secara langsung maupun tidak langsung. DNA juga berperan penting dalam proses sintesis protein. Berikut adalah struktur DNA. Molekul DNA pertama kali diisolasi oleh Miescher pada tahun 1869 dari sel spermatozoa. Ia tidak dapat mengenali sifat zat kimia tersebut secara pasti, kemudian menyebutnya sebagai nuklein. Nuklein ini berupa senyawa kompleks yang mengandung unsur fosfor yang sangat tinggi. Nuklein selanjutnya dikenal sebagai gabungan asam nukleat dan protein, sehingga sering disebut nukleoprotein. Dalam asam nukleat ini terdapat dua basa nitrogen, yaitu purin dan pirimidin. Keduanya ditemukan oleh Fischer pada tahun 1880. Pada penelitian selanjutnya, Kossel menemukan dua jenis pirimidin, yaitu sitosin dan timin, serta jenis purin, yaitu adenin dan guanin. Selain basa purin dan pirimidin, dalam asam nukleat, Levine pada tahun 1910 mengenali gula berkarbon 5, yaitu ribosa dan deoksiribosa. Ia juga menyatakan adanya asam fosfat dalam asam nukleat. Adsbury merupakan orang pertama yang mengemukakan gagasan tentang struktur 3 dimensi DNA. Ia menyimpulkan bahwa DNA sangat padat. Polinukleotida penyusunnya berupa timbunan nukleosida pipih yang teratur tegak lurus terhadap sumbu memanjang. James Watson dan Francis Crick pada tahun 1953 mengemukakan suatu model struktur DNA, yaitu double helix atau tangga berpilin. Menurut mereka, DNA memiliki struktur sebagai berikut. Yang pertama, ada kandungan gula dan fosfat sebagai rantai atau tangga utama. Yang kedua, basa nitrogen sebagai anak tangga dengan pasangan tetap, yaitu guanin dengan sitosin dihubungkan oleh 3 atom H. Selanjutnya ada timin dan adenin yang dihubungkan oleh 2 atom H. Berdasarkan hasil penelitian Watson dan Crick, dapat disimpulkan bahwa DNA terdiri atas gula pentosa deoksiribosa, fosfat, dan basa nitrogen, yaitu purin meliputi guanin dan adenin, serta pirimidin yang meliputi timin dan sitosin. Rangkaian kimia antara deoksiribosa dengan purin dan pirimidin disebut nukleosida atau deoksiribonukleosida. Nukleosida tersebut akan berikatan dengan fosfat membentuk nukleotida atau deoksiribonukleotida. Gabungan dari nukleotida dan nukleotida yang lain akan membentuk suatu DNA. Jadi, molekul DNA merupakan polimer panjang dari nukleotida yang dinamakan polinukleotida.